Satu persatu apa yang saya bayangkan selama ini mulai terbukti. Rencana rahasia yang sering saya sampaikan di channel ini mulai nyata di depan mata. Di balik pidatonya yang penuh tekad, Presiden Prabowo Subianto tengah menggerakkan sebuah operasi berskala nasional. Sebuah rencana taktis yang disusun bukan sekadar untuk memberantas korupsi, melainkan menghancurkan akar kekuasaan gelap yang selama puluhan tahun menyandra Republik ini. Korupsi bukan lagi sekadar kejahatan ekonomi di mata Prabowo. Ia adalah ancaman eksistensial bangsa. Mafia yang mengendalikan proyek fiktif, mengatur hukum dari balik layar, dan membajak kebijakan publik demi keuntungan pribadi telah menjelma menjadi musuh negara. Dan bagi Prabowo, ini bukan perang biasa. Ini adalah perang kemerdekaan jilid 2, perang melawan penjajah dalam wujud para pengkhianat berseragam rapi dan berdasi mahal. Di garis terdepan pertempuran ini berdiri institusi yang dulu sering disepelekan, tapi kini berubah menjadi senjata pamungkas negara, Kejaksaan Republik Indonesia. Di bawah perintah langsung Presiden, Kejaksaan Agung tidak lagi hanya menunggu laporan. Mereka memburu, menerkam, dan membongkar praktek mafia dari hulu ke hilir. Para koruptor kelas kakap yang selama ini hidup nyaman di zona abu-abu hukum, kini satu persatu mulai tumbang. Dari Pertamina hingga Badan Pertanahan, dari mafia pelabuhan hingga cukong pengaturan tender, semua disasar. Ini bukan operasi biasa. Ini operasi bersih-bersih skala nasional yang disusun rapi dengan presisi militer. Namun Prabowo tahu, dalam perang seperti ini, musuh tak tinggal diam. Informasi intelijen menyebut bahwa jaringan mafia kini bergerak liar. Mereka menyusup, menyuap, mengancam. Mereka mencoba menebar rasa takut di tubuh kejaksaan, menabur fitnah di ruang publik, dan menyabotase sistem dari dalam. Mereka menyadari jika kejaksaan tak dihentikan, kekaisaran bayangan mereka akan runtuh. Prabowo tidak tinggal diam. Dalam situasi ini, Presiden memutuskan untuk mengaktifkan elemen kekuatan negara yang selama ini hanya digunakan dalam kondisi ekstraordinari atau kondisi luar biasa, yakni Tentara Nasional Indonesia. Ini adalah sinyal bahwa pemberantasan korupsi sudah masuk ke level darurat militer. Pada tanggal 5 Mei 2005, sebuah telegram dikeluarkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Telegram nomor DR 422-2025 berisi perintah strategis. Seluruh satuan TNI diinstruksikan siaga penuh mengamankan seluruh kantor kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. Ini bukan tindakan simbolis. Ini adalah penebalan pengamanan dengan memobilisasi kekuatan militer dari darat, laut, bahkan hingga udara. Kantor kejaksaan kini berubah menjadi benteng pertahanan hukum. Tidak ada lagi ruang bagi intimidasi atau serangan balik dari kekuatan gelap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyebut kehadiran TNI ini bukan hanya urusan teknis. Ini adalah pesan politik. Negara hadir, negara siap bertempur, dan kejaksaan tidak sendirian. Sinergi antara kejaksaan dan TNI adalah bentuk dari cara negara bergerak. Ini bukan sekadar kerjasama antar lembaga. Ini adalah integrasi kekuatan sipil dan militer dalam satu komando moral, membersihkan Republik dari tikus-tikus berdasi. Langkah ini yang oleh sebagian pengamat disebut kontroversial justru menunjukkan satu hal penting, yakni keseriusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ketika hukum sedang bertempur dan mafia memiliki senjata tak terlihat, maka kehadiran kekuatan fisik menjadi penyeimbang. Saya membaca kebijakan ini bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi untuk memastikan aparat hukum dapat bekerja tanpa teror, tanpa tekanan, dan tanpa rasa takut. Prabowo dalam berbagai pidato terbuka dan tertutup telah mengulang-ulang satu hal.
Kalau tidak bersihkan sekarang, kita akan kehilangan negara ini. Negara ini bisa gagal karena korupsi. Ini bukan hiperbola. Bagi Prabowo, inilah panggilan sejarah yang tidak bisa ditolak. Prabowo bukan lagi hanya presiden, ia adalah komandan pertempuran dalam perang melawan para tikus-tikus berdasi. Langkah ini disusun rapi, di satu sisi penegakan hukum diperkuat lewat kejaksaan, di sisi lain perlindungan taktis dilakukan oleh TNI. Di belakang layar, sistem pengawasan keuangan, pemantauan proyek hingga audit digital diperketat oleh kementerian terkait. Semuanya bekerja dalam senyap tapi terkoordinasi, sebuah simfoni perang melawan korupsi yang untuk pertama kalinya dilakukan dengan keberanian tanpa kompromi. Ketika aparat pertahanan sudah berdiri di gerbang keadilan, maka satu pesan menjadi terang. Negara tidak sedang main-main lagi. Ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi pengamanan terhadap integritas negara di tengah situasi politik ekonomi dunia yang lagi tidak stabil ini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah setuju dengan operasi ini? Ataukah masih berkutit dengan cara-cara lama? Cara-cara biasa yang selama ini justru menjadikan pemberantasan korupsi berjalan di tempat. Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Kita terus terang saja, jangan kita tidak berani bicara apa adanya. Tantangan paling besar menurut saya bangsa Indonesia adalah korupsi. Korupsi yang mengakibatkan kebocoran, yang mengakibatkan sumber daya kita tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan. Begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya dengan pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk berusaha sekeras mungkin dengan segala daya yang ada pada kita untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi adalah mutlak. Mutlak. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Rame ing gawe, sepi ing pamrih.